Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Pokoknya pasalnya ada udah ciduk. Termasuk misalnya nih kayak KC nih, ya kan, KC di penjara. Nah seharusnya yang KC itu nggak boleh di penjara, tapi kan kenyataannya tetap di penjara kan. Alasannya macam-macam karena ada pasal yang bilang tidak boleh menafsirkan agama orang, kitab suci agama orang lain. Tapi ini kan sebenarnya ada backgroundnya, asbabun nusulnya itu yang harusnya dibahas, inilah itulah segala macam. Pokoknya nggak bisa karena KC sudah menafsirkan kitab suci agama orang lain, kena 10 tahun. Nah itu sama. Nah kalau mau melakukan gitu ke KC, kalau gitu memperlakukan seperti itu ke si Gratia Pelo dan yang lain-lainnya, maka seharusnya semua YouTuber Islam, termasuk Irena Handono, Hani Christian, semua harus masuk penjara. Gitu. Jadi Audere, silakan. Amerika. Ya Pak, ya Pastor, terima kasih. Dilema ya memang ya, Indonesia ini sekarang dilema banget. Ada sekelompok orang, ya itu ya memang mungkin bang itu karakternya gitu loh. Ya ikutin aja maunya Pancasila, yang penting misi kita berhasil. Yang penting keinginan yang kita ini kan berhasil. Jadi memang budaya itu sudah dari dulu memang begitu. Apabila sekelompok mereka berkumpul makin besar, pemerintahan yang sah bisa digulingkan. Jadi tusuk belakang itu Pak, itu memang udah budaya. Kalau dikit kan nggak boleh. Iya dikatakan iya, tidak dikatakan tidak. Itu mereka nggak bisa Pak. Di mulut itu beda. Jadi kalau sekarang ini kadar dari personaliannya mereka itu kita sudah nggak bisa percaya 100%. Nah saya kembali masalah ini, masalah teroris. Teroris itu kan ada dua kemungkinan, atau dia memang dia fanatik, atau dia dikasih aja tuh tas, ini lu tolong bawa, ini ada titipan uang sekian ya kan. Dia udah nggak periksa lagi, yang penting duit cashnya dikasih ke si pelaku bom ini. Tapi dia nggak tahu yang di bawah itu bom apa bukan. Kan tinggal pakai remote dari jauh. Itu juga bisa ya. Itu analisa saya. Cuman yang masalahnya yang Pak Santi Amer bilang itu benar. Cobalah kalau mau mendinginkan atau melenyapkan hal-hal itu, ustadz itu cobalah jangan ngomong seenaknya. Benar kata Pak Santi Amer, dia dulu lah saya kasih contoh, pasang diri bom bunuh diri, atau nggak usah badannya deh dihancurin, kakinya aja deh sebagian dihancurin tuh, Ustadz Somad. Coba deh, coba kita mau lihat. Itu aja Pak Paul, dan saya melihat sekarang situasi kejadian-kejadian aneh di Jawa Barat ya Pak. Apa mungkin ini juga ya kalau dibilang murka sih, karena kejadian KC itu Pak, itu Jawa Barat bertanggung jawab atas keputusan hakim 10 tahun itu Pak. Ya bisa aja Tuhan menuntut balas, nggak bisa, keadilan itu bukan begitu. Nah sekarang kan mereka menikmati apa yang mereka ya kan katanya ada kalangan tertentu, ini kan hanya memang alam, sudah ada retakan bumi, tapi Tuhan itu bisa Pak. Tuhan bisa menghentikan hal-hal yang negatif apabila dia menyayangi umatnya. Tapi kalau umatnya kalau seperti yang kita lihat sekarang, itu udah nggak bisa lagi Pak. Udah nggak bisa ditolerir. Sangat-sangat Tuhan tuh, ya antara hukum alam sama hukum Tuhan itu sejalan Pak. Kalau Tuhan bilang air, angin, badai angin ribut engkau reda, itu pasti reda. Hai gempa, kalau engkau jangan dulu deh sekarang, biar dulu. Tapi ini orang di Jawa Barat, maaf kita bukan menjas ya Pak ya, tapi kejadian ini membuka mata semua orang bahwa adililah sesuai dan benar. Karena di balik keputusan hakim itu ada lagi keputusan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Kalau mereka menganggap sepi ya kita nggak lihat ramalan 34 meter tsunami, ya kita berdoa. Tapi tetap kalau itu Tuhan sudah ketuk palu,
dan itu akan terjadi. Ya kita mau bilang apa ya kan? Yang penting orang Kristen jangan panik, tetap masuk surga, gitu loh Pak. Itu aja Pak. Saya pikir terima kasih kesempatan ini Pak Paul. Saya kebetulan lagi bisa bicara. Terima kasih Pastor. God bless. Luar biasa. Sebelum ke Kopi Kristi, Kopi Kristi ya. Lalu Ibu Linda dari sini nggak ya, Ibu Linda ya? Ibu Linda masuk nggak ya? Belum ya? Atau ini Kak Lis ada masuk nggak Kak Lis? Kak Lis Solisoy. Iya. Nanti siapa yang bisa cerita itu ya, serah terima gelangnya itu ya. Serah terima gelang. Atau Pak Santiamer ya, Pak Santiamer pergi ya serah terima gelang ya. Saya Tulis saja nanti yang cerita ya. Saya tidak ikut, tapi saya menyaksikan dan mereka menceritakan dan saya nanti ini ya, biar Kopi Kristi dulu. Pak. Ya. Kopi Kristi dulu ya. Ya, Kopi Kristi silakan. Kopi Kristi, mikrofonnya dinyalakan. Kopi Kristi, ya. Oke. Suara saya jelas, Pak Paul? Ya, jelas. Pak Paul, saya cuma mau sedikit bantu meluruskan soal pasal perzinahan. Jadi memang yang sudah viral itu memang agak sedikit terpelintir, Pak. Jadi tidaklah demikian seperti yang dari BBC tadi. Jadi yang benar itu, pasal itu sebenarnya penguatan untuk undang-undang perkawinan yang sudah ada. Dan pasal baru ini sebenarnya memang menjerat para pelakor, pebinor, termasuk orang-orang yang suka main hakim sendiri, Pak. Ada yang kedapatan langsung ditelanjangin, macam-macam. Jadi pasal zina itu delik aduan absolut. Jadi hanya bisa ditindak lanjuti secara hukum apabila ada laporan dari suami atau istri, atau kalau dia belum menikah, laporan dari orang tua, kakak atau adik. Jadi undang-undang ini melengkapi untuk menguatkan undang-undang perkawinan sehingga suami istri aman. Jadi kalau ada contoh kasusnya Ibu Krisni, kalau dengan undang-undang ini, Bu Krisni bisa langsung laporin ke polisi, si suami dan pelakor itu, pebinor itu langsung ditindak, Pak, dengan undang-undang yang baru ini. Jadi saya hanya bantu meluruskan bahwa undang-undang ini sangat baik untuk mempertahankan undang-undang perkawinan yang sudah ada. Sehingga pelakor, pebinor, atau orang-orang yang suka persekusi, suka main hakim sendiri terhadap orang-orang yang kedapatan misalnya berbuat tidak yang senonoh ya, itu sudah tidak boleh lagi. Jadi tanpa aduan, polisi tidak akan bertindak. Jadi saya cuma mau bantu meluruskan bahwa pasal zina ini sangat baik, sehingga suami dan istri, apabila ada suami atau ada istri yang selingkuh atau ada suami mengambil istri orang, atau sebaliknya, dengan undang-undang ini akan langsung ditindak, Pak. Itu sudah sangat jelas. Termasuk yang nikah siri misalnya, Pak. Nikah siri tapi tanpa izin dari istri, itu bisa kena dengan pasal ini. Jadi betul-betul menguatkan undang-undang perkawinan yang ada, sehingga keluarga-keluarga akan semakin aman. Jadi laki-laki hati-hati, suami-suami, istri-istri yang suka serong-serong, dengan adanya undang-undang ini, Anda harus berhati-hati. Tapi kita sebagai pengendara lagi yang begini-begini. Jadi ini hanya sedikit meluruskan bahwa pasal perzinahan ini sangat baik, tapi memang sudah terpelintir agak jauh sehingga informasi di luaran itu sudah sangat melenceng jauh, Pak Paul. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, tetapi pada kenyataannya nanti kalau pas lagi ada pemerasan begitu oleh ormas Islam, itu nggak akan dipedulikan, Pak. Yang dipakai pasal yang diambil sudah langsung diberlakukan ke segala macam. Itu cara melakukan penerapan hukum di Indonesia itu begitu, Pak. Bukan yang tadi Bapak cerita tadi, yang Pak Franky cerita tadi itu tuh nggak ada dipakai semua tadi teorinya itu tadi, Pak. Pokoknya pasalnya ada udah ciduk. Termasuk misalnya nih kayak Aceh nih.
ya kan, KC di penjara. Nah seharusnya yang KC itu nggak boleh di penjara, tapi kan kenyataan tetap di penjara kan. Alasannya macam-macam karena ada pasal yang bilang tidak boleh menafsirkan agama orang, kitab suci agama orang lain. Tapi ini kan sebenarnya ada backgroundnya, asbabun nusulnya itu yang harusnya dibahas, inilah itulah segala macam. Pokoknya nggak bisa karena KC sudah menafsirkan kitab suci agama orang lain, kena 10 tahun. Nah itu sama. Nah kalau mau melakukan gitu ke KC, kalau gitu memperlakukan seperti itu ke si Gratia Pelo dan yang lain-lainnya, maka seharusnya semua YouTuber Islam, termasuk Irena Handono, Hani Christian, semua harus masuk penjara. Gitu. Jadi orang-orang lain langsung boikot. Itu sampai ke Belanda loh itu. Nanti saya tunjukkan ya yang di Belandanya. Sampai di Laos, itu hebohnya sampai ke Belanda. Undang-undang yang baru tentang penistaan agama itu luar biasa, sudah cukup lengkap Pak. Apa yang kita perkuat selama ini itu sudah uang di baru. Jadi memang betul, kita memang jangan utaati agama orang lain, begitu juga. Tapi sekali lagi keadilan kan memang jadi sudah memang undang-undang yang baru itu desain untuk Islam, Pak. Undang-undang baru didesain dalam rangka mendekati pendirian khilafah itu. Itu mau tidak mau, terima nggak terima, memang arahnya ke sana. Sekarang urusan kenapa yang Pak Frengi ngomong itu justru harusnya ditulis di undang-undangnya, bukan malah undang-undangnya itu. Nah itu salah, kebalik itu cara berpikirnya. Nangkap nggak? Sudah yang baru, sudah ketulis, sudah baru. Nah itu yang kemarin saya itu yang terbaru itu. Kemarin kan saya tunjukkan kan begitu. Sudah bagus itu. Jadi undang-undang yang baru itu mencelakakan kita semua. Ya justru makanya saya bilang, kalian orang Indonesia, kalian belum pinter lah, pakailah hukum Belanda. Udah, pakailah hukum kolonial Belanda yang tahun 1900, itu udah paling benar. Ya, hukum yang baru itu kalian belum pinter. Karena yang lama aja kalian belum bisa lakukan dengan benar, kok mau pakai yang baru. Ya, tadi saya kan punya salinannya Pak Franky. Jadi Pak Franky ngomong tadi salah, tidak sesuai dengan, saya udah punya salinannya soalnya ya. Saya punya salinan kemarin ini loh. Saya udah punya salinannya ini loh. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini saya udah punya salinannya ya, lengkap ini ya. Berapa halaman tuh? 231 halaman. Itu bunyinya. Nanti saya jelaskan. Pak Santi Amar, silakan Pak. Nanti apa Bu Lisoy. Ya, terima kasih Pak.